Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di playlist membuat API menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya, Muhammad Putragi. Di video sebelumnya kita sudah men-setup database kita. Nah, di video kali ini kita akan membuat model untuk student. Nah, karena kita ingin membuat table yang berisi data mahasiswa atau yang kita sebut dengan student, jadi ada banyak student di satu table. Nah, kalau model itu adalah representasi dari satu data tersebut. Jadi satu data mahasiswa atau student. Nah, di sini kita bisa membuat folder di luaran itu models. Kemudian untuk setiap models kita buat satu file dengan nama student model.js. Nah, kemudian cara membuat model itu adalah dengan const kita import data types dari package Sequelize. Ini kita cek dulu apakah ada. Ada. Kemudian kita import Sequelize dari folder atau file yang ada di utils. Require kita keluar dari foldernya, kemudian ke folder utils dan database. Untuk membuat model itu dengan cara kita membuat variabel, kemudian karena model kita adalah student. Nah, kalau model itu biasanya nama depannya atau huruf depannya itu besar ya. Sama dengan Sequelize yang ini dot define. Nah, kemudian di sini seperti yang dilihat di sini, yang argumen pertama atau parameter pertama adalah model name, kemudian atributnya apa. Nah, model name-nya itu sama seperti variabel ini. Kita samakan saja supaya tidak membingungkan. Kemudian, parameter kedua adalah atributnya apa saja. Nah, si student ini harus mempunyai atribut apa? Yang paling pertama sudah pasti si student ini harus punya ID ya, untuk membedakan. Nah, kemudian ID titik 2, kemudian kurung kawal. ID ini tipe datanya apa? Nah, disinilah data types tadi kita gunakan. Data types yang di atas. Dot, karena saya ingin UUID ya. ID-nya itu menggunakan UUID, bukan integer. Kemudian kita set dia adalah primary key. Kemudian default value-nya adalah data types .uuid version 4, UUID v4. Kemudian allow null itu false karena kita tidak ingin ID dari student ini kosong gitu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, kita membutuhkan nama. Nah, kita sini name saja. Kemudian type-nya adalah data types .string. Kemudian allow null juga false. Seperti ini. Kemudian kita punya name. Name ini juga sama. Type-nya itu adalah data types .string. Dan allow null-nya itu false. Setelah name kita punya apa lagi ya? Prodi ya. Jurusan mungkin. Jurusan ini sama, jadi saya copy saja. Dia tipe datanya string dan allow null-nya false. Kemudian yang terakhir itu kita buat IPK. IPK ini tipenya karena dia desimal ya. Data types dot float gitu. Atau kita cari apakah ada double. Nah, kita pakai double saja. Kemudian allow null-nya kita jadikan false juga. Nah, seperti ini
Nah, jika kita buat, nanti di sini akan ditambahkan dua atribut lagi, yaitu created at dan updated at. Jadi nanti dia menambahkan created at dan updated at. Nanti di database-nya seperti ini ditambahkan. Tapi gimana caranya kalau misalkan kita nggak mau seperti ini, kita maunya created at-nya itu underscore at gini, pakai underscore bukan pakai camel case. Gimana caranya supaya berubah seperti ini? Nah, ini kita bisa hapus. Kemudian setelah kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kita koma, kemudian kita tambahkan kurung kurawal lagi. Sini kita tambahkan option underscore itu true. Nah, jadi yang tadi camel case dia berubah menjadi underscore. Setelah ini selesai, kita buat. Kemudian kita bisa modul.exports sama dengan student. Nah, variabel yang di atas ini ya. Kemudian kita save. Kalau kita jalankan, nah ini jangan lupa Laragonnya ya. Laragonnya dijalankan terlebih dahulu di start ya. Ini kalau kita jalankan, nah ini servernya sudah jalan ya, dan database-nya berhasil disambungkan. Tapi model ini tidak terbuat di database-nya gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya di Laragon, kemudian menu MySQL, hide SQL. Kita open. Nah, di database ini my student itu masih kosong. Gimana caranya supaya ketika kita run nanti dia langsung membuatkan table students gitu. Kita kembali ke project. Caranya adalah di server.js. Nah, di sini kan kita tadi mengecek apakah database-nya jalan atau tidak, tersambung atau tidak. Nah, di atas sini kita import si ininya, modelnya ya. Nggak perlu dimasukkan ke variabel, jadi langsung seperti ini saja. Kita import models, kemudian student model. Seperti ini. Kemudian, nah, jika database-nya tersambung, yang kita lakukan adalah yaitu SQLize.sync. Nah, seperti ini. Sync. Kemudian, dot lagi then. Jadi, sync ini berfungsi untuk membuat otomatis table berdasarkan modelnya. Jadi, model di sini kan ada satu ya. Nanti dia bakalan ngebuat satu table yang nama tablenya adalah bentuk plural dari nama modelnya. Jadi di sini kan nama modelnya adalah student. Nanti yang dibuatkan itu adalah students. Seperti itu. Nah, ketika dia berhasil membuat, barulah kita menjalankan semua yang di bawah ini. Nah, seperti itu. Kita save. Coba kita save ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada create table if not exist students. Nah, jadi kita membuat table students. Kalau kita kembali ke hide SQL, kita reload. Nah, di my student itu sudah ada file students. Apa maksudnya table students? Ini kalau kita lihat, dia ada ID, kemudian name, jurusan, IPK, dan ada tambahan yaitu timestamp, created underscore at, dan updated underscore at. Nah, jadi kita sudah membuat model kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk menambahkan data ke dalam database kita. Mungkin itu saja, saya cukupkan videonya untuk model, dan selamat malam semuanya.